anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja,
tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima.
Padahal ta'ala itu maknanya maha agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobia gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadil ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajar. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal.
ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting, Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu enggak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000. Diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus. Diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta. Punya 2. Diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82.
Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Wa ayatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya. Mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Kita biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga. 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkep tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng.
Lah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya tuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran, nak generasine kula jenengan ra iso jawab, ku anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Oke. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene iku lugat. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang dinggoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampean ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampean nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Okay. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa?
fis sama. Sama teng mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Oh artine koyo wit kurma sing akare menghujam ning bumi, wa faruha napa? Fis sama. Dahan-dahan utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sama delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi niku. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Gua anggar sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane fi ra'yil ain. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Jadi itu sawangan. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai delok ning perkaryaan cuaca rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wau, wong ngene ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampai nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi napa rizqu kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizqu aku ora di dhuwit ora di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nah iso maring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki jurungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale
wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha. Asal jenenge dabah pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan, udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayaksifabikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngrasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedekte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh. Sampean bayangno wong kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak isin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Nek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong boleh klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini mok sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa, wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong ku mok sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud.
Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mbek pangeran jek sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat mesti ikhlas, bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahne ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng-bareng Allah ngeke taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jero opah wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lha mboten kuwi jadi tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik malah ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadhum napa?
iman. Anak tersinggung wong syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jadi gak ngergani kiai, kok bareng umur tua gak ngergani wong tua, malah nyiksa hati tuh. Tuh. Nah, sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Surah kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula niku ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmir masjid itu ngerameni masjid dong, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Berarti fi ra'yil aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar be air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qira'an itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. Aso diki kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangane nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau kaya gunung. Apa meneh sakniki anggar perahu ki koyo gunung, riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung, saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa kedikte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah genane senopati kapal canggih, kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran niku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Nak sampean mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifam nar bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kayak nak sergap sholat itu, kayak para pangeran bebas maksiat. Soalnya pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan kita ada.
Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek Kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Manusia gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun, akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong anggere entuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku cek rawan ujub. Ini wow. Saleh ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula iku marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh sakniki apa sampean ikhlas. Ning gampang, ikhlas itu gampang. Sing mari angel awale mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Alane ra adune itu. Kepen ikhlas kok dibangun mbek basis napa? Syariat. Kabeh ana adune. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane Nabi ana nyebut aku. Mulane darani hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub, angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kok nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ndase gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Nah, ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca ora ora napa? Arep saya tak terangno kena apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khazun nafsi. Wiridan la khola langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini zalam tuh nafsi benda saya gak gede nak salah lah muni kula bener muni kula salamat kakak nuntut yang jare hikam napa kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah cek mursalem gitu mursal jadi. Nah kita ini kan lucu tuh kita mulai cilik diajari tauhid ke iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walau lan tetep kedhe Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung.
Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman itu artine balung. Nah, maca niku izuman apane gedene. Utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase art. Ayil ardi tekse ing dalem bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh sing urip bakal rusak hal iku tekse kabeh iku rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola di wong sing dene akal mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah man padahal man kangge manusa niku tagliban apa lil ukola wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira zatuhu tikzatu rabbika Dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadzibani gorono sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Saya kan bener Al-Quran. Kalau niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe, ra napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran dibulan bali ini. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayursila alaikum khasiban. Terus kadang napa fairsila alaikum qasifam minar ris wa ini udah bulan baleni. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yas'alu nyuwun hu ing Allah yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndang pira-pira langit wal ardi lan bumi ayantiku tegese njaluk kelawan ngucap sapa man binutken mesti niki apa nu? Binutkan apa ya? Ngangge ya? Binutkan au halin kan? Mesti ini mboten ya, maksudnya tafsir jalan ngeten, cek jaluke iku binutkan kelawan panjen ngomong diucapno. Au halin itu nganggo napa? Tingkah. Wonten enten sing ngangge, Pak. Wonten nggih. Oh nggih binutkan mestine niku maksudnya niku kan jaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksudnya jaluk itu loro, iso jaluk binutkin. Memang melafatkan kata jaluk au halin. Orang ngelafatno jaluk tapi napa? Gayane gaya napa? Jaluk. Binutkin kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk itu iso kelawan dimuni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi. Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni'an su'ali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni'ni napa an su'ali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malih nggih, dimulai saka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak khadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham nggih? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub.
Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillahilladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere cek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Umpama ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai 10-an tahun gak wis gak suke-suke. Kene kiai wis wira diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Wong anggere gak muni kula aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul. Kata kula dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jare hikam tita ini agar barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Rabbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mereka agar menit tuh mari ndase gede. Sesuai gampangane ngoten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas niku mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Lah mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis sitok ndase gede sitok dinakno to nggih. Ini nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Aman to nggih ora pati ndak aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering casarang tanglet kula. Gus jenengan ki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan nyai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong sapa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? Anggap tok Allah tak entek kabeh. Mulane jare pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa. Digedhengi wong tersiksa, nek disenengi wong beban. Salami temblek wong akeh beban. Nek digedhengi tersik mergo kowe jek eling manusa, eling pangeran wis selesai. Nggih to, eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedung kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik standar selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Muga wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare ki bingung mergo mikir hazun nasibku piye akhirnya pe mati gak meneh apa malah meni nasib malah lara kabeh. Ya jenenge ala bi zikrillah tatmainnul
Mau yang sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Ini jenenge ilmu hakikat. Nah, cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadun nafsi. Sing berbau-bau hadun nafsi. Saya siapa itu? Lereni. Gampang tuh guys. Nawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa biri dalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina ae waktin ing saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'anin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujuk-ujuk ditektir orang sugih ditektir apa? Melarat, ada BTS ujuk-ujuk jadi wong ibadah, ada kiai saiki jadi wong rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Lalu teng kitab-kitab kata cerita ana kiai bar sesuk ibadah kaya ngono ditektir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa bisa mawon. Umpamanya biasa waktu izuman tasa waktu tuluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat saling ngambung rondo mbok ngrasani wong langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati roja ning Allah. Jare sing aran hikam kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kira pati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduwem iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik nih. Dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya hari ini, satu hari ini saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh, saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Badhe niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis, dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhirnya wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi Imam Ghazali, lha kok ora eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran, mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih critane sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel itibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Durratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. So, kowe kalah terus. Tanding. Sesuai takok kiai. Dong, aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepnya apa? Setan, pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya, kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, saya ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Jeng? Ya selingkuh ya, keduren. Kan sira aja jeng paran. Mateni wong. Iki paran jeng paran. Akhirnya nyabu. Ngeflame mau dia. Gimana mau dia kan sedengan. Oh iya jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman.
Nah, bareng minuman rata-rata mulai riyen bakule beda. Sampe delok teng kitab Berut nanti. Bareng minum ngefly mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas-bakas malah minuman. Malah niku teori ini ilmu ke. Quran itu nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran itu ya aja mateni ini, wala tak dulu wala aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa banyak mabuk. Ada dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Pun betul terkendali toh terus merkosa. Bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut apa? Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling apa itu mesti ikhlas. Jadi mau eling apa? Hadun nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak menusa mau sepiro. Menusa ku gampil. Kula dikonco Gus nak guyon mbek kula. Menusa dibeli gampang kesakalakan. Misalnya Gus utawa kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah ngene-ngene keturunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab itu penting. Wis rubah manusia aku gampang nggih, Mas. Manusia aku gampang rubahi. Ana fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula. Kowe nek dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusia kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai. Dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai gak seneng santri. Kok oleh mulyakno santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Keangger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau di duit. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten iku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ora dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Mulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Rakas. Buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora pintu soal perang temukan Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman mboten. Preman. Mulai dhisik yen ngoten. Aturane yen ngoten. Mungkin manusa ngoten. Sami sampe wis dadi kiai ki ngoten. Sing ngrapati santri sowan lho ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki. Sampean gedeng yo keliru. Sampean nganggo ilmu hikam wis entekno ning pangeran. Jeneng kersane pangeran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung ki mergo nuruti hadzun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik tak eling hadzun nafsu ngelu. Mareni kowe ora ono. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tas'a wa tanzi'ul mulka mimman tas'a wa tu'izuman tas'a wa tudzilluman tas'a. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet sebenarnya kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk biasa.
Ono wong biasa ra di nasab wayu, dirabi Sayyid. Nu anake wis Sayyid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to Kiai to Sayyid. Periode kedua wis langsung anake Gus to Sayyid. Ono ning elek, anake Kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Itu gampangnya waktu izuman tasak, waktu zuluman cepet menuso ini apa? Ya orang apa-apa. Mana kalau tak ngerti kalian konco-konco ngalim Gus Jinan nyanyaran kok damai piye? Kemarin bingung nuruti hadzun, nuruti pangeran orang bingung. Kulo umpama nggih, kulo umpama ditekdir gak dipengaruh, misalnya jenengan ra seneng kulo santri kulo mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara hal. Jadi sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting, pengaruh napa? Nah awalnya bagus ora penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Pasti nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah mulane niki penting sakjane iki. Wiridan toriko nu sing salah nu teng mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah tok, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jeh dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping umpamane nak kelar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid toriko itu ono salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih saya artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan bisa, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hadzun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Kok kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek elingem kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwike akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parman parmen kerjane ngono kok duwike akeh entuk kondi. Lah ora sampai nyebute Allah kan selesai to nggih. Allah ngekek dekne rezeki akeh, urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh, Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Sakjane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Trimo parmen kok duwike akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten? Lho enggak. Katakan kiai pertuntang mergo ana bupati dolim. Caiku Gus nasabe elek wong kurang ajar kok dadi bupati gak trimo. Tak jawabnya itu. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Angger mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. Lah gampang to. Gampang mudi cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku nek dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku wis kewajiban ulama ngandani, tapi nek drengki tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar wonten mawon nggih mboten. Misale kita ora bupati dolim mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki iku tetep salah to nggih. Cuma parmen nek dadi bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Ono ora dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebut ku nasab manjane mbok sebut Allah selesai. Allah nak ngresakno. Iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-dhisik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngresakno ora ono mukhal, selesai kan iki. Iku jenenge ala bizikrillah tatmainnul
Lho, pokoknya yang sing mbok sebut itu faktor Allah mesti dadekno damai. Maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kula yaumin huwa fi sa'antis kafiyain hari waktin wa Allah fi sa'aning dalam keputusan. Amrin diksi keputusan yuziruhu kang ngetono sapa Allah ing amar ala wifkima. Ing antase nyocoki perkara qadarahu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyana wa iflalil lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyana wa iflalil lan ngina. No. Ya mari sampean janggal perkara iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupa. Salam dhewe ora ngunsurno Allah. Nek cara mbok unsurno Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal, Bro. Kiai jebule ngono. Mari iki nyebut makhluk jenenge kiai cara. Nek wis ngersakno pira wae. Ini selesai. Wa idlalan lan ngina ana wa ifnain lan nyugihno. Baik damen lan melaratno wis kabeh kersane Allah nguripno mateni mulyakno nginakno wa ihnain lan nyugihno wa damen lan melarat. Pokoknya sing ora hafal Quran lah ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna manan kemudian saya kasihkan. Karena nak dimaknani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina. Manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimaknani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh nama maksudnya ora ngono. Mulane aurasna mek dekne diganti apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun Atoina. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darani Injil, dene maksud itu urun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Gue tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Soleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa? Wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya apa ayat ini? Kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super. Ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih, itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang, faminhum dzalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik itu keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas tawfaina. Paham ya, mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam, dosa gede ora Islam, nyekel patok kuburan ora Islam, dikeris ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun toh. Mau kerobok toh. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya. Tak latihan. Misalnya ja'an nasu misalnya. Manusia itu datang faminhum zaidun. Waminhum amrun. Waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa.
Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarane mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Kula sering tok Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kaya wong melarat dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, sing kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa? Unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal pira 17. Lailatul Qadar tanggal 1. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Mbah wong-wong nak muni bingung nang wong. Nah aku sira bingung gak ngono. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok. Wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumen goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, santai. Padahal ya tak bedhek ya. Nuzul Quran tanggal piro? Sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 1 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. 1. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau kalau ya gumen mek wong-wong. Ya kok penak wae. Mulai dadi wong alim loro, Kang ora usah mari eskal. Ngaduk ditung bodho penak. Pokoke nuzul Quran piro Kang? 17. Lailatul Qadar 1. Lho jare Lailatul Qadar bulan 7 Quran kok beda tanggale. Kan gak tau gak mikir. Alhamdulillah. Tapi Ron, Lailatul Qadar tanggal piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti sekliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi wis tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri wong bodoh iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainu nuzulil Quran jo ainu lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Ora wade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud. Nomor 3 bantah go kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantah niku sifate wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes e wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi enggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya. Itu ya ora sopan. Problem-problemnya dhewe kok ditimpakan ke saya. Begini terang no.
hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungono awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya satu upo apa satu piring? Satu upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Jong nak tamu gak imangan, itu sak piring tak sak upo. Ndak jawab ya. Sak piring, ora iso misal, tak keimangan gue sak upo sing penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut? Dalam bab sholat, satu upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya ngono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, sawane aku cek. Iku utek tanggal selikur kabeh sing ngaji ning kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuk ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. Lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisul hadil. Saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mestinya cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi
Satu bagian dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul dzukura dan mujarrodul unusa. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS enggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet enggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Menguzali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat, dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat, dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malah. Apa? Ada ngulang. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti, imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat. Tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong itu. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duit, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak. Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali. Fali aula rojulin dakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat. Misalnya perempuan anggota poluan. Lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kok mulai do pinter? Tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, ini orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa?
Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP-ne kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teki diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, wong Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi to. Nabi sekaruan Afdhalul Khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Niku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kuwe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kayak tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rebuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas sae, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai aktor Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam. Nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul nanti ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang apa? Pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mumisa itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Lalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika limayasa. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Wis ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antul kia wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu monggo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Firaun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Firaun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah iku mesti Musa iku gurumu. Padahal enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Firaun. Wah mesti wis kenal suwi mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting kita sepakat. Istighfar itu penting kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah. Ya, coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin mlebu neraka. Alamatnya medit jelas ning neraka aku roh. Wis jelas. Al-bakhil itu qoribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah. Paham ya? Wis jelas as-sakhi qoribun minallah, qoribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qoribun minan nar. Jadi wong medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket dengan neraka. Ana wa kafilul yatim ka hataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok. Itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut.
Mulane jenenge roh Pak jangan istighfar. Aku sing istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Ngon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren apa makhluk-makhluk apa keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Wah, nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan wis alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Ya sebabnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia atau keluar dari warga Indonesia? Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaan. Lho saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada had, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barane apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwaladzi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam? Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah ya la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya udah alim mas malam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso.
Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang ngerasa. Nah, Bapak nak bahas pengajian diomongin balik dari Bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif, itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya ndak ayatnya seperti itu. Maka yang benar